Halo warga 62, saat ini saya sedang berada di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Nah, di episode kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang pawang gajah yang bekerja di sini. Penasaran seperti apa? Yuk ikutan. Kali ini saya sedang bersama Mas Hisham selaku pawang dari gajah di Kebun Binatang Ragunan ya, Mas? Iya. Oke, Mas Hisham, udah dari kapan Mas jadi pawang di sini? Kalau saya awalnya itu saya megang jerapah dari 2016. Kalau di gajah ini baru awal tahun ini. Boleh tahu nggak Mas, apa yang membuat Mas Hisham akhirnya memilih profesi sebagai pawang hewan? Yang pertama dari jurusan saya kuliah juga kan saya peternakan di bidang hewan. Jadinya lebih masuk aja gitu ke hewan. Oke. Nah Mas, selama ngelatih hewan itu kendala apa aja sih yang dihadapi? Ya kita harus ngelihat pertama mood hewan gitu. Apakah hewan ini lagi beringas apa enggak gitu. Biasanya hewan beringas itu karena dia lapar gitu. Atau ada gangguan-gangguan kayak gangguan binatang lain bisa jadi gitu. Itu aja sih kendalanya. Oke. Nah, gimana sih Mas treatment yang dilakuin buat hewan itu akhirnya mau nurut sama Mas Hisham? Yang pertama sebagai perawat karena kita sehari-hari sama dia gitu sama hewan ketemu tiap hari ya dengan sendirinya hewan akan mengenal kita gitu dengan kita memberi makan gitu memanggil atau itu membuat kedekatan kita sama hewan lebih dekat gitu. Oke, Mas Hisham itu pernah melatih jerapah sama gajah nih Mas. Iya. Lebih susah mana tuh Mas? Kalau lebih susah gajah. Pertama kan dari postur gitu. Kemudian namanya ngelatih gajah itu sulit gitu. Harus dari kecil. Kemudian ada trik-triknya, ada pembelajarannya. Ya, kalau lebih susah menjadi perawat gajah. Oke, berapa lama tuh Mas waktu yang dibutuhin sampai akhirnya si hewan itu bisa nurut lah? Kalau untuk nurut bener-bener dekat sama kita ya bisa tahunan gitu ya bisa 2 tahunan deh kalau untuk bener-bener jadi pawang gitu. Nah, kalau selama pandemi berdampak apa sih Mas bagi hewan-hewan di sini? Kalau berdampak sih enggak ada berdampak apa-apa, cuman ya lebih fresh gitu kan. Biasanya di Ragunan itu karena banyak pengunjung gitu ya itu berpengaruh ke hewan, mungkin dia jadi stres karena terlalu banyak kan selama pandemi ditutup sehingga ya dia lebih fresh, lebih tenang gitu. Oke, kalau hewan itu apa sih Mas yang bikin dia akhirnya berani nih buat ketemu sama orang-orang? Iya kan sebenarnya bertemu sama orang-orang karena dibiasakan gitu ya. Terus fungsi Ragunan kan sebagai tempat konservasi, sebagai tempat pembelajaran untuk orang-orang kalau di sini itu ya sebagai tempat pembelajaran aja sih. Oke. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak Mas waktu melatih hewan-hewan di sini? Kalau yang paling berkesan ya waktu Ragunan pertama kali melahirkan jerapah itu waktu itu masih saya yang megang. Itu paling berkesan sih ya. Saya beranggapan ya saya berhasil untuk merawat jerapah sehingga dapat berkembang biak di sini gitu. Nah, kalau pengalaman yang kurang mengenakan ada nggak Mas? Yang kurang mengenakan ya kadang hewan nggak selamanya walaupun kita sering kenal gitu deket, nggak selamanya bakal welcome sama kita. Kadang kita harus hati-hati, kadang nyerang gitu, kadang ngejar segala macam gitu. Ada nggak pesan-pesan buat para pencinta hewan dari Mas Hisham? Mari kita jaga hewan-hewan di Indonesia yang banyak maupun yang hampir punah gitu, karena di Indonesia itu banyak sekali ras atau jenis-jenis hewan yang di luar tuh tidak ada gitu, hanya ada di Indonesia. Mari kita jaga gitu hewan-hewan yang hampir punah itu. Baik, oke.
pemirsa, itu dia perbincangan saya dengan Mas Hisham. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.